di Banjarmasin. Perkenalkan, nama saya Rujana, saya dari SMP Islam Al-Hashimiyah Kewayuan, Cirebon. Saya Suryati dari SMA Negeri 1 Bulus Pesantren. Perkenalkan, nama saya Nur Wahidah dari SMK Negeri 1 Alian. Bergeser bentuk dari tim AOD, nomor beres-beres, jadi asisten of the day. Kemudian yang kelompok 3 adalah kelompok review. Jadi apa yang dipelajari hari ini nanti akan ada review, jadi diulang. Tadi dari pagi sampai sore. Tangan kirinya seperti ini. Perintah yang ada kata-kata seperti ini akan lebih mudah dilakukan daripada silakan tangannya. Ya, tapi kan saya bilang naik, berarti yang paling bawah naik yang paling atas. Iya. Kalau itu naik ke atas yang paling seperti itu. Naik ditambah kata naik ataupun turun. Naik, naik. Satu, dua, tiga, empat, lima, empat, tiga, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, empat, tiga, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, empat, tiga, dua, satu. Ini pisau connected. Yang saya buka. Padahal sendirinya
sabit, kemudian kristal merah. Maaf Bu, lambang gerakan ada 3, bukan lambang palang merah, lambang gerakan. Lambang gerakan, ya lambang gerakan ada 3. Yang pertama adalah palang merah ini tahun 1863 berdasarkan konferensi ini ada usulan ya dari konferensi itu dengan mengadopsi bendera Swiss. Kalau bendera Swiss itu kan palang putih ya, dasarnya merah kemudian palangnya putih. Kalau ini kan dibalik, dasarnya putih palangnya merah. Kemudian tahun 1864 ini disepakati menggunakan lambang ini, tapi kemudian tahun 1906 ini baru ditetapkan lambang palang merah. Kemudian yang lambang bulan sabit ini sejarahnya ketika ada perang Balkan ya, perang Balkan ini di mana perebutan wilayah yang dikuasai oleh Turki. Mereka menggunakan lambang palang merah, tetapi masih saja dibunuh. Perang salib Ya, masih dibunuh. Kemudian akhirnya mengganti lambang itu dengan bulan sabit. Kemudian ada yang beda lagi yaitu kristal. Ini sama-sama sebagai lambang gerakan palang merah. Dan ini tahun 2005 ya ditetapkan. Fungsinya adalah lambang ini digunakan sebagai tanda pengenal dan tanda pelindung. Lambang ini ya digunakan baik dalam suasana damai maupun suasana konflik atau perang dan terjadi bencana alam. Bapak Ibu Mas Mbak yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami sebelumnya. Bapak Ibu dimohon berdiri. Kita ingat SBD yang tadi. Jubilant Ryan, stand up please. Kalau tadi perhatikan tentu ingat ada 3 tepuk pagi, siang, sore, malam. Konsentrasi tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Terima kasih. Itu salah satu strategi agar menarik perhatian audiens. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama fasilitator yang terhormat, perkenalkan kami menyampaikan komponen gerakan. Komponen gerakan yang dimaksud di sini ada 3 yaitu ICRC, International Committee Red Cross, yang kedua IFRC, International Federation Red Cross, yang ketiga Perhimpunan Nasional. Apakah yang dimaksud dengan ketiga hal yang kami sampaikan dapat kami jelaskan sebagai berikut. ICRC adalah palang merah internasional yang fokus pada melindungi dan membantu korban. Yang kedua IFRC itu meningkatkan taraf hidup. Yang ketiga Perhimpunan Nasional fokusnya kepada bersifat mandiri dan memperluas kegiatan. Logo masing-masing komponen gerakan ada di depan. Kemudian tentunya ketika kita menjelaskan ini kepada audiens, mereka penasaran apa sih yang dimaksud dengan ICRC, Perhimpunan Nasional, dan IFRC. Kami sudah menyediakan link follow up atau tindak lanjut. Nah, kami menggambarkan bola udara di sini ya, karena ketujuh prinsip ini terkait dengan gerakan itu sendiri itu sangat dipengaruhi oleh 7 prinsip tersebut. Nah, kalau 7 dari 7 itu meletus satu persatu, maka tidak bisa tergerak. Artinya gerakan itu tidak bisa terwujud. Jadi semuanya harus utuh dan seimbang. Nah, 7 prinsip itu yang pertama adalah kemanusiaan. Ya, nanti ada teman saya yang menjelaskan, saya hanya ini saja. Yang kedua adalah kesamaan. Yang ketiga kenetralan. Yang keempat kemandirian.
Dan yang kelima, kesultanan, keenam kesatuan, dan ketujuh kesemestaan. Kami menggambarkan bola ini berwarna-warni, ini menggambarkan kebinekaan. Jadi sangat merangkul kebinekaan mau dari agama, suku dan yang sebagainya. Kami akan mempresentasikan dari kelompok yaitu yang bertema PMI yang akan dijelaskan oleh beliau Mas Gar. Silakan Mas Gar. Ya, terima kasih waktunya. Saya akan mencoba menjelaskan apa itu PMI. Nah, mulai dari pengertian. PMI itu adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Oke, selanjutnya tugas dari PMI. Nah, tugas dari PMI ini ada dua, di masa perang dan juga di masa damai. Oke, yang pertama di masa perang, yaitu yang pertama memberikan pertolongan kepada korban perang. Yang kedua, melakukan kegiatan pengungsian pada korban perang. Selanjutnya, memberikan bantuan untuk korban perang. Nah, untuk tugas PMI yang di masa damai itu ada yang nomor pertama menyelenggarakan dapur umum. Yang kedua, mendidik dan melatih tenaga terampil. Yang ketiga, pendidikan kepemimpinan PMI. Kemudian usaha transfusi darah. Selanjutnya membangun kesehatan masyarakat dan menanamkan kasih sayang. Untuk sejarahnya, sejarah PMI di Indonesia dibentuk mulai sebelum Perang Dunia Kedua. Pemerintah Belanda mendirikan Nerkai. Presiden Soekarno pada tanggal 3 September 45 mendirikan Palang Merah Nasional dengan membentuk Panitia 5. Nah, pada tanggal 17 September 45, Panitia 5 berhasil menyusun pengurus besar PMI sehingga setiap tanggal 17 September ditetapkan sebagai Hari PMI. Untuk susunan PMI, susunan organisasi PMI yang paling tinggi itu PMI pusat, kemudian PMI daerah, dan paling bawah itu PMI ranting. Kami mendapat tugas untuk memaparkan PMR, Palang Merah Remaja. Kebetulan di sini kita sudah mencoba mendefinisikan, yaitu yang pertama ada pengertian PMR, yaitu ada pembinaan dan pengembangan anggota PMI, saling berkesinambungan. Apa yang tadi kelompok 4 jelaskan, di PMR adalah keanggotaan atau wadah pengembangan dari anggota PMI. Lalu di sini kita juga sudah mencoba menjabarkan menjadi 4 submateri. Yang pertama yaitu tujuan, manfaat, yang kedua, yang ketiga keanggotaan, serta yang keempat yaitu peran. Ya, untuk yang pertama, tujuan dari PMI sendiri yaitu membangun dan mengembangkan karakter palang-merahan agar siap menjadi relawan PMI pada masa depan. Jadi memang di sini tujuan dari PMI itu sendiri adalah mengajarkan dari anggota PMI supaya siap untuk menjadi relawan ya kemudian hari. Serta manfaat dari PMI itu sendiri yang pertama di sini dijabarkan mendidik seseorang menjadi remaja yang bersih, sehat, peduli terhadap sesama, lingkungan, serta kreatif dan bersahabat. Memang di sini yang kita rangkul di PMR itu adalah anak usia sekolah. Jadi memang anak usia sekolah itu memang kita didik dalam wadah PMR untuk menjadi pribadi secara individu yang bersih dan secara sosial menjadi pribadi yang sangat bersahabat. Terus yang kedua yaitu keanggotaan PMR dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah PMR mula, PMR Maja, yang kedua adalah PMR Wira, yang ketiga. Di sini ada tahapan-tahapan atau ada batasan-batasan usia. Di antaranya untuk PMR mula 10 sampai 12
tahun, PMR Media 12 sampai 15 tahun, PMR Wira adalah 15 sampai 17 tahun. Di sini pembatasannya adalah usia, jadi bukan pembatasan secara sekolah ya. Jadi bisa saja yang sekolah di SMP itu sudah sampai 17 tahun, mungkin saja kan. Jadi memang batasannya itu adalah usia. Serta yang terakhir yaitu peranan di sini PMR yaitu tetap mendirikan Tribakti Remaja sebagai inti dari organisasi PMR di sekolah. Yang pertama yaitu berbakti kepada negara, berbakti kepada negara. Maaf, yang pertama adalah berbakti kepada masyarakat. Maaf, tipe ini bacanya. Yang kedua adalah menjunjung tinggi keterampilan serta memelihara kebersihan dan kesehatan. Yang terakhir yaitu mempererat persahabatan nasional dan internasional. Dari kami kelompok videonya itu membahas tentang siklus pembinaan TNI, yaitu ada apa aja di dalam. Yang pertama ada perekrutan, yang kedua ada pelatihan, Tribakti pada PMR, dan yang terakhir yang keempat ada pengakuan atau penghargaan. Terakhir nanti setelah itu para sahabat kemudian ada evaluasi. Nah, untuk itu di sini ada contoh-contohnya. Itu perekrutan itu apa sih? Yang namanya perekrutan. Perekrutan itu proses peningkatan jumlah anggota pada kelompok PMR. Ya, melalui apa? Promosi dulu, pendaftaran, kemudian wawancara. Yang kedua itu ada pelatihan. Pelatihan, oke. Pelatihan itu apa? Pelatihan itu untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan kita ataupun anggota kita dan perubahan perilaku bagi pembina maupun anggota PMR. Ya seenggaknya pembina harus lebih baik lagi anggotanya. Contohnya ya, begitu kan? Metodenya itu ada di buku, silakan bisa dibaca. Yang ketiga ada Tribakti. Ya karena waktunya hanya seberapa menit saja bisa mendengarkan. Yang ketiga ada Tribakti, dan keempat ada pengakuan serta penghargaan. Silakan salah satu maju yang merasa bisa memimpin kalimatnya, silakan. Aduh yang dari sekolah aku malah di posisi kayak gini soalnya. Pendapat saya agar dari benda ini bisa besar kemungkinan, caranya yang di depan motor, anak-anak pindahkan air mineral ini secara urutan ke samping kananmu sampai kembali ke kabel lagi. Begitu pendapat saya. Oke, terima kasih. Bapak sini aja. Oke, pendapatnya nggak salah. Nggak salah. Tetapi ketika anak memegang, hanya memegang dan meneruskan, anak nggak akan berpikir, kemungkinannya mana nih? Kayak gini Pak, instruksinya Bapak pegang. Ini kalau saya makan biasanya kalau beda baju saya beda sama dia. Untuk kali ini lah, untuk kali ini ya sedikit saya di atas Mas. Ya sedikit Bapak ini instruksinya beda. Mas Arif, pasti saya yakin jangan menjadi seorang pemimpin, tetapi dengan permainan ini agak sedikit, gak bisa sedikit aja. Instruksinya gini, Pak pegang minuman di tangan kanan. Oke. Sekarang kalau minuman pakai sedotan, masukkan Mas, dicup, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Cup, oke, sudah. Taruh tangan kanan. Instruksinya adalah, lurus. Silakan Mas Arif minum minuman ini tanpa menekuk tangan kanan. Umat ya, ingat dulunya adalah kepemimpinan, dan ini Mas Arif itu duta jenengan. Ya, Mas Arif yang dipercaya untuk memecahkan permainan ini. Berarti kan sosok seorang pemimpin. Jenengan sudah menginstruksikan beliau. Tantangan beliau adalah silakan Mas Arif minum tanpa menekuk. Tidak boleh bergerak sedikit pun. Tangan kiri atas. Kasih mirip dia atau tangan ibu. Itu jadi gitu. Dua tangan ke atas, sekarang dipinggang. Iya.
Buka. Tutup. Tutup Bapak. Beda jauh. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan. Bapak jangan ilustrasi yang lain. Digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Ucapkan tasbih, ucapkan